wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Masya Allah, kita sekarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan umrah dari Madinah menuju kota Makkah. Insya Allah perjalanan akan ditempuh dalam waktu sekitar 5-6 jam. Ini adalah pemandangan bukit-bukit yang berada di sekitar wilayah Madinah. Kita bayangkan bagaimana perjuangan baginda Muhammad SAW dari kota Makkah menuju Madinah, menjalankan perintah Allah untuk berhijrah, memperjuangkan agama Allah, dan kita sekarang tinggal menikmatinya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kota Makkah dengan kota Madinah yang sangat indah dan sangat menjadikan kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Madinah adalah Thaibatul Thaibah, yaitu kota indah dari beberapa kota yang indah. Indahnya kota yang indah itu adalah Madinah. Dan kota Madinah adalah tempat berkumpulnya kaum Ansar dan Muhajirin, tempat turunnya wahyu, tempat turunnya malaikat Jibril, dan tempat kenangan indah baginda Muhammad SAW dengan para kaum muslimin yang hijrah dari Makkah menuju Madinah. Beberapa hadis sahih diriwayatkan bahwasannya keutamaan Madinah itu melebihi dari keutamaan kota yang lainnya selain kota Makkah. Dalam sebuah hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah faja'alaha harama. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai kota mulia. Dan wa inni haramtul Madinah harama, dan saya menjadikan kota Madinah sebagai kota yang mulia. Ma baina ma'zimaniha alla yuhraqa fiha dam, yaitu ada tempat-tempat di Madinah yang tidak boleh terjadi pertumpahan darah di situ. Wala yuhmalu fiha silahun lil qital, ada beberapa wilayah yang tidak boleh terjadi peperangan dan diangkatnya sebuah senjata untuk peperangan. Wala tuhbatu fiha syajaratun illa li'alfin, dan di Madinah ada beberapa pohon, beberapa tempat yang tidak boleh tumbuhan itu dicabut kecuali untuk sebagai makanan hewan peliharaan dan binatang. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kota Madinah sebagai kota yang mulia, sebagaimana permohonan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, an Madinatu haramun ma baina ghairin ila saurin, ma baina airin ila saur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kota Madinah memang begitu indah dan sejuk, dan itu dibuktikan dengan sebuah hadis sahih Muslim dari hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibatu, yakni al-Madinah. Ini adalah kota yang indah, kota yang sejuk, kota yang membuat orang merasa bahagia, tenang, tentram berada di dalamnya. Dan ini bisa dirasakan, dibuktikan oleh siapapun yang berkunjung ke kota Madinah, karena memang Rasulullah SAW sudah menjadikannya sebagai kota yang indah, yang tenang dan nyaman. Bahkan dalam sebuah riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW beliau bersabda, hadhihi Thabah, yakni kota yang indah, kota yang menyenangkan. Ibnu Hajar mengatakan waqab ay atib, yaitu yang indah, yang menyenangkan, dan yang suci, yang harum, yang wangi, yang indah namanya, sejuk suasananya, dan ramah orangnya, dan mudah untuk mencari rezeki di dalamnya. Dan ini disebutkan bahwasannya waqila yutibiha lisakiniha, itu sangat indah bagi orang yang menghuni dalam kota Madinah. Waqila min tibil aish, yaitu indah dan mudah dalam mencari penghidupan. Ada yang mengatakan, yakni ahlul ilm mengatakan wa fi tibi turabiha wa hawaiha, yaitu sangat indah, sangat sejuk dan nyaman udaranya, hawanya, dan tanahnya. Dan memang itu sudah dibuktikan. Kalau kita ke Madinah, kalau kita naik taksi ya, kok sopirnya itu pakai sorban? Kalau kita tanya orang Madinah, maka insya Allah tidak akan kita dikasih harga yang di luar standar. Nah, kita sudah berulang kali naik taksi dengan supir Madinah, mereka rela untuk dibayar berapa saja. Nah, itu sudah buktinya. Kemarin juga ada yang beli perhiasan juga sama. Beliau memberikan kita harga yang sangat murah dengan tawaran tanpa nota ya.
karena kita nggak punya uang untuk beli notanya. Karena orang Madinah kita dikasih murah. Jadi kalau beli sesuatu transaksi usahakan dengan orang Madinah, karena orang Madinah orang yang baik, orang-orang yang indah dan ramah. Dan sesungguhnya disebutkan dalam beberapa tahun terakhir, ini sudah sejarah yang menyebutkan, direkam dalam sejarah, tidak ada bau yang menyengat tidak enak di Madinah selama beberapa tahun. Jadi di Madinah itu anti udara nggak enak. Nah, ini sudah jaminan baginda Muhammad SAW. Ini sejarah dan ini adalah kenyataan. Maka siapapun yang ingin merasakan sejuknya udara di dunia, datanglah ke Madinah. Maka kita akan merasakan sejuknya hawa yang penuh berkah dan penuh doa yang dijamin langsung oleh baginda Muhammad SAW. Siapapun yang berada di Madinah, dia akan merasakan ketenangan dengan sendirinya. Dia akan merasakan ketentraman. Dia akan merasakan kenikmatan hidup di dunia sebelum kenikmatan di surga. Selanjutnya, keutamaan kota Madinah adalah baginda Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayah ila juhriha. Sesungguhnya iman nanti pada akhirnya akan berkumpul di Madinah sebagaimana ular itu pasti akan kembali dan berkumpul di tempat lubangnya. Maka kita kalau merasa gersang iman kita, merasa jauh dari Allah, merasa hati gersang, tidak tenang dan tidak tentram, maka berkunjunglah ke Madinah. Kita akan merasakan manisnya iman, kita akan merasakan indahnya iman, dan kita akan merasakan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala bertambah dengan sendirinya karena adalah keberkahan dari kota Madinah. Maka tidak hanya itu, bahkan siapapun ketika di Madinah mendapati ada musibah atau ada bala, maka tidaklah orang yang tinggal di Madinah melainkan dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Muslim dalam sahihnya menceritakan bahwasannya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau Abu Sa'id Al-Khudri ya, itu suatu ketika beliau mengalami sakit ya, sakit yang lumayan ya, yang ya wabah gitu. Maka Rasulullah bersabda, la yasbiru ahadun ala la'awaiha atau la'waiha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Tidaklah seorang itu bersabar atas musibah yang ada di Madinah lalu dia meninggal di dalamnya, maka aku pasti akan menjadi syafaatnya. Aku akan memberikan dia syafaat atau saksi di hari kiamat. Maka jaminan orang yang terkena musibah di Madinah dan meninggal, maka ia adalah pasti mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bersyukurlah kita ketika kita dalam hidup kita di dunia ini merasakan nikmatnya udara, tempat, ramahnya orang, ramahnya warga, indahnya suasana di dunia itu di kota Madinah. Bahkan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim meriwayatkan, sungguh tidak ada tempat dimanapun di muka bumi yang lebih layak, lebih nikmat, lebih indah untuk ditempati selain daripada Madinah. Halumma ilar rakha wal Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Jadi ala kulli hal bagaimanapun juga Madinah adalah tempat yang paling indah, yang lebih layak ditempati dari semua keindahan tempat di dunia. Kalau ada kota Miami, ada kota Swiss ya, ada kota yang indah danaunya, sungguh keindahan itu tidak bisa mengalahkan keindahan kota Madinah. Dan itu akan bisa dibuktikan. Silahkan kita bertanya kepada orang-orang yang berada di kota terindah di dunia yang mereka klaim, seperti Switzerland ya, atau seperti di kota Hawaii yang ada pantainya, atau mungkin kalau di Indonesia di kota Bali ya, maka sungguh nggak ada bandingannya dengan kesenangan, kesejukan dan kebaikan ada di kota Madinah. Dan sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang penuh berkah dan senantiasa mendapatkan doa dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma barik lana fi madinatina, Allahumma barik lana fi sa'ina, Allahumma barik lana fi muddina. Jadi kota Madinah didoakan dengan keberkahan langsung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ta'un dan Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota Madinah. Jadi wabah-wabah yang berat
jahat seperti taun itu tidak akan bisa menyentuh kota Madinah karena senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala anqabil Madinah malaikah. Setiap sudut sisi Madinah itu ada malaikat yang menjaganya, maka tidak akan pernah bisa dimasuki oleh taun dan dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 masjid yang rela kita bersusah payah untuk mendatanginya. Dengan susah payah kita menabung, dengan susah payah kita berjalan, dengan susah payah kita menuju, yaitu 3 kota masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, barang siapa yang mendatangi salah satu masjid di Madinah, itu Masjid Quba, salat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umrah. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman dan tanaman surga. Maka kalau siapapun yang berada di raudhah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan ketentraman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang memasuki raudhah melainkan ia akan mendapatkan kenikmatan, karena itu adalah sebutan Nabi dari raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga, yaitu taman kenikmatan. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan, kita harus ke surga. Dan surga dunia ada di Raudhatul Syarifah, di antara mimbar dan rumah Nabi Muhammad SAW. Itulah beberapa keindahan dan kelebihan keutamaan kota Madinah yang telah disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, siapapun orang man arada ahlal madinati bisu azabahullah kama yadhubul milhu fil ma. Siapapun yang ingin berbuat buruk kepada orang ahli Madinah, maka Allah akan meleburkannya sebagaimana Allah meleburkan garam di air. Maka jangan sampai kita sedikit pun ada niat buruk kepada orang ahli Madinah. Jangan sampai kita berkata kasar kepada orang ahli Madinah. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik dalam kota Madinah atau kepada penduduknya, karena itu akan mendatangkan siksa Allah. Kita akan diliput oleh Allah dengan siksanya. Dan tidaklah wala yuridu ahadun ahlal Madinah bisu'il adzabahullah finnar. Siapapun yang berbuat buruk kepada orang Madinah, pasti Allah binasakan dan Allah leburkan. Maka dari itu jangan sampai ketika di Madinah kita menyakiti orang Madinah, orang minta kasih. Ya, jangan sampai kita berkata jelek, kotor kepada orang ahli Madinah, karena itu adalah kota penduduk kecintaan baginda Muhammad SAW. Semoga semua dari kita diberikan Allah kemudahan untuk bisa berkunjung ke Madinah, merasakan kenikmatan, keindahan, keasrian, ketentraman, kenyamanan, keramahan orang-orangnya, keindahan tanahnya, keasrian udaranya, sebelum kita merasakan keindahan yang sebenarnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum.